Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nal qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wa solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebelum datangnya ajal atau kematian itu pada diri kita, maka hendaklah kita telah mampu mencari dan menemui Allah itu sebelum ruh itu meninggalkan akan cangkangnya. Bila kita ingin selamat dunianya dan selamat pula di akhiratnya. Karena orang yang belum mampu untuk mengenal akan Rabb-nya sebelum datangnya ajalnya, maka inilah orang-orang yang Allah katakan nantinya sebagai orang yang buta di akhirat itu. Makanya Allah katakan kepada kita, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat dia juga dalam keadaan buta. Wa adallu sabila, maka tersesatlah jalannya. Tentunya buta yang Allah maksudkan itu Bapak Ibu bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini. Akan tetapi yang Allah maksudkan itu adalah butanya mata hati yang ada di dalam dada kita. Inilah yang Allah utarakan kepada kita semua. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata hati, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya, inilah yang dikatakan Allah itu orang yang tersesat di akhirat itu dan tempatnya neraka. Nah, buta mata hati itu Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan ini. Maka siapa yang tidak mengenal Allah pada dirinya, dipastikan dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah itu di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun juga dia tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun juga dia tidak pernah mengenal Allah. Inilah yang dikatakan Allah, orang yang tidak mengenal aku, itulah orang yang buta dan tempatnya itu adalah neraka. Jadi buta hakiki itu buta yang tidak mengenal Tuhan. Bukannya buta mata zahir Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak dikatakan Allah, biar tahu kita jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Karena satu saat pasti kita ini akan berpulang dan kembali kepada Allah itu. Summa innakum ba'da zalika lamaitun, kata Allah. Setelah kami hidupkan kamu di alam dunia ini beberapa tahun, pasti kamu akan mengalami namanya kematian. Kalau kita sudah diberitahukan oleh Allah bahwa satu saat kita akan mengalami namanya kematian, akan berpulang dan kembali kepada dirinya,
Lalu bagaimana supaya kita tidak tersesat? Waktu pulang dan kembalinya kita itu, pada saat roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka di dunia inilah kita wajib untuk mencari, menemui akan Tuhan itu. Supaya selamat pulang dan kembalinya kita itu kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya rohmu itu, aku ini kata Allah adalah akhir kesudahan hidupmu, akhir perjalanan dirimu. Jadi akhir kesudahan hidup dan akhir kesudahan perjalanan diri kita itu adalah Allahnya. Kenapa akhir kesudahan hidup dan perjalanan diri kita itu adalah Allah? Karena Allah sudah menegaskan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu, alam ini, asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Di datangnya situ, pulangnya di hilang situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Bukan kembalinya ke tanah. Kalaupun pulang dan kembalinya ke tanah, jangan bertahan itu pada tanah. Walaupun Allah mengatakan, inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan dirimu itu daripada tanah. Tapi orang yang arif, orang yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, dia mampu memahami di sebalik kejadian tanah tadi. Ditelusurinya asal-usul kejadian dirinya. Kalau kita mampu menelusuri, memahami asal-usul kejadian diri kita, maka disitulah selamatnya pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak hancur. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak dimakan cacing tanah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak membangkai, tidak membusuk. Karena dia mampu memahami dan menelusuri asal-usul kejadian dirinya. Makanya dipajak, dipahami, dan ditilik. Asal tanah daripada apa? Asal tanah itu daripada air. Asal air daripada angin, dan asal angin daripada api. Asal api daripada a'yan sabita. Asal a'yan sabita itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya daripada Allah. Nah, kalau kita bisa memahami proses perjalanan, rahasia usul kejadian kita, yaitu Allah, insya Allah dia tidak akan hancur, dia tidak akan membusuk dia. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Tapi kalau kita tidak mau menelusuri lebih dalam asal usul kejadian diri kita ini, hanya cukup memahami dan memadai secara syariat saja. Inna khalaqnakum min turab. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Lalu kita mati kembali kepada tanah. Hancur itu Bapak Ibu, membusuk dia. Padahal ketika meninggal dunia disebut dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini datangnya dari Allah, kembalinya kemana? Kembalinya ke tanah. Ya rugilah Bapak Ibu. Nah, ini masih dikatakan buta namanya. Udah paham kita asal tubuh ini, ya, kembalinya kepada Allah. Pahami pula lah asal usul nur yang ada pada diri kita, itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu juga asalnya daripada a'yan sabita.
yang sabita itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada. Ada paham kita zahir dan batin asalnya kedua-duanya adalah Allah, barulah sempurna perjalanan pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Bahwa tubuh dan ruhmu itu asalnya adalah Allah. Tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Lima datangnya situ pulangnya. Lima hilang situ dicari. Kalau memang batang tubuh dan ruh ini asalnya daripada Allah, maka kedua-duanya mesti pulang dan kembali kepada Allah. Ini orang yang perjalanan yang sudah terang. Perjalanan yang sudah lurus. Kembalinya kepada asal. Tapi apabila kita tidak mau mengkaji diri kita, tidak mau kita memahami dan menelusuri asal-usul kejadian diri kita ini, datangnya daripada Allah, maka rugilah kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Inilah yang dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat, yang disebut namanya jahil murakkab. Dikatakan dirinya itu jahil murakkab, bersusunnya dua kebodohan pada dirinya. Itu disebabkan yang pertama, dia tidak mengenali siapa Tuhannya. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa melihat dan mendengar? Kenapa dia bisa berkata, mengatakan, berkuasa dan berkehendak? Dia tidak mengenal itu. Tak mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, dia tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka apabila dia tidak mengenal akan rohnya dan tidak mengenal siapa dirinya, inilah yang dikatakan telah bersusun dua kebodohan pada dirinya yang disebut namanya jahil murakkab itu. Pantaslah Allah memberikan sindiran yang tegas, keras. Inna syarad dawabi indallahi summum bumun umyum fahum la yaqilun. Seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini adalah manusia yang tuli, manusia yang buta dan bisu. Mereka tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, kata Allah. Jadi apabila kita tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, tidak sadar kita ini bahwa satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Maka hidup kita ini Bapak Ibu, sangsai sangsaro. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat, narako juga tempe itu. Sangsai di dunia, dia tidak mendapatkan rahmat, cinta, dan belas kasih sayang. Di akhirat, Allah tempatkan mereka itu di dalam neraka. Bagaimana Allah akan sayang kepada dirinya? Bagaimana Allah akan menuntun dan membimbing akan dirinya? Sedangkan dia sendiri tidak sayang dengan dirinya. Dia sendiri tak mau menuntut dirinya ini. Tidak mau dia menilik dan menyenter dirinya ini. Kemana dia akan pulang dan kembali nanti. Inilah orang yang rugi itu. Yang Allah katakan dengan bahasa orang yang buta. Makanya siapa yang buta di dunia, dipastikan buta di akhirat. Wadol dan sabila, dialah orang yang tersesat itu, tempatnya neraka. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menelusuri akan rahasia diri kita ini, supaya kita bisa kenal akan Allah.
Karena orang yang kenal Allah lah yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka untuk tahunya jalan pulang dan kembali kita kepada Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita menemuinya, maka bacalah alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku wujud pada diri itu sendiri, kata Tuhan. Untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, untuk mengkaji dan mengawali suatu proses perjalanan mencari Tuhan, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Di malam ini kita akan mencoba untuk mengkaji, memahami dan menelusuri siapa diri kita ini. Biar tahu kita mengenal akan Allah. Kalau dah tahu kita mengenal Allah, dah berjumpa kita dengan Allah, sudah bermusyahadah kita dengan Allah, sudah bertatap wajah kita dengan Allah, insya Allah Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya orang yang sudah mengenal proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Apakah Bapak Ibu bisa langsung mengenal Allah? Tidak bisa kita langsung mengenal Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa langsung mengenal Allah, lalu bagaimana proses untuk mengenal Allah itu? Karena Allah itu ingin dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka untuk mengenali dirinya, kenalilah akan ciptaannya itu. Siapa ciptanya itu? Ini yang kita coba memahami suatu proses ya untuk mencari Tuhan itu. Ini hadisnya Bapak Ibu ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru, apa artinya itu Bapak Ibu? Tafakurkan olehmu, pikirkan olehmu, ya, fi khalqillah, pada ciptaan Allah. Jadi pikirkanlah, renungilah, ya, ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakaru, dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Karena Ustaz ditanya nih Bapak Ibu oleh mahasiswa YIN Suludin waktu Ustaz mengaji di satu masjid. Apa kata beliau? Ustaz, kita ini tak boleh memikirkan Allah Ustaz, tak bisa kita. Tak boleh kita memikirkan zat, yang boleh kita pikirkan itu hanyalah ciptaannya, makhluknya. Kalau kita tidak boleh mengkaji tentang Allah, memikirkan Allah, padahal Allah ingin dikenal, Allah ingin dipuji, Allah ingin dibesarkan. Dan satu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak pikirkan Allah, tidak kita kenal Allah, andai kata kita meninggal dunia, kemana pulang dan kembalinya kita? Pasti dalam keadaan tersesat. Jangankan meninggal dunia, waktu kita sholat, bagaimana cara menghadirkan ruhani, bagaimana cara menghadirkan hati ini, kolbu ini kepada Allah, kalau kita tak mengenalnya. Kalau hadis ini benar, dia baca hadis, ini dasarnya benar bunyi hadis ini. Pikirkan olehmu ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Kalau kita tak boleh memikirkan Allah padahal dia ingin dikenal, bagaimana cara kita ini akan mengingatnya? Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepadanya? Jadi wajib kita ini mengenal Allah, wajib kita itu mengenal zat.
Tapi bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Bagaimana jalan untuk menemui Allah? Jalan untuk mengenal dan menemui Allah sebagai akhir kesudahan perjalanan hidup, sebagai akhir perjalanan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu memang tidak langsung Bapak Ibu kita langsung mengenal zat, tidak bisa. Supaya kita bisa mengenal Allah, maka jalannya itu pikirkan akan ciptaannya. Lihat. Ya. Untuk mengenal Allah, pikirkan ciptaannya. Karena kita tidak bisa langsung mengenal Allah. Sekarang mana yang dikatakan ciptaannya? Itu mesti dipahami. Mana yang dikatakan makhluk? Mana yang dikatakan ciptaan? Yang dikatakan ciptaannya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Makanya Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Rabbmu. Itu adalah nur. Maka nur inilah yang pertama kali diciptakan Allah. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya aras, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur. Maka nur inilah yang dimaksud namanya dengan makhluk. Nur inilah yang dimaksud namanya ciptaannya. Nur inilah yang disebut namanya tajalli. Nur ini yang disebut namanya bahagian. Nur ini yang disebut namanya pancaran. Nur ini yang disebut namanya serpihan. Nur ini yang disebut namanya duplikat. Nur ini yang disebut namanya copy paste. Nur ini yang disebut namanya salinan. Nur ini yang disebut namanya percikan. Dan sebagainya. Asal Bapak Ibu paham dan mengerti tentang nur ini. Jadi nur inilah awal mula penciptaan. Nur inilah awal mula kejadian. Karena nur ini adalah awal mula penciptaan dan kejadian, maka disebut namanya makhluk. Ya. Disebut namanya ciptaan. Disebut namanya tajalli. Disebut namanya duplikat serpihan. Atau disebut juga namanya itu dengan baharu. Ya. Atau dikatakan juga namanya muhaddas. Jadi baharu, muhaddas, makhluk, ciptaan, duplikat dan salinan itu maknanya adalah nur. Maka melalui nurlah kita bisa mengenal Allah. Kalau tidak melalui nur, tentu kita tak bisa mengenal Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Insan itu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pada bisa disebut. Jadi nggak bisa kita langsung mengenal Allah tuh. Karena pada masa itu Bapak Ibu belum bisa disebut nih, kosong aja. Nggak bisa disebut.
Kenapa tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan? Belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu. Kalau belum ada apa-apa dan belum ada sesuatu, hanya dia semata-mata yang ada. Yang itu, yang kosong. Ya. Yang kosong ini yang disebut namanya la ta'yin. Yang kosong ini disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya zatul haq. Disebut namanya zatul bahdi. Disebut namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya zatul bihal. Disebut namanya dengan hu. Disebut namanya dengan kuni. Disebut namanya kuni bil kuni. Ini yang nggak bisa dibaca Bapak Ibu. Nggak bisa dikenal. La ta'yin itu tidak nyata, belum wujud. Kalau bahasa kajinya, la sautun wala harfun. Tidak ada suara, tak ada huruf, tak ada kata. Tak bisa kita menjelaskannya Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menjelaskannya? Nur saja belum wujud. Alam saja belum ada. Masa belum ada, waktu belum ada. Jadi kita bisa bercerita tentang sesuatu kalau sudah ada masa dan waktu. Adanya masa dan waktu itu karena sudah ada namanya alam semesta. Sudah ada ruang. Kalau sudah ada alam, sudah ada ruang, itu sudah ada namanya masa dan waktu di situ. Ini belum ada lagi Bapak Ibu, belum bisa disebut. Karena dia nggak bisa disebut, maka dinamailah dengan Allah itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tidak bisa disebut tentang rahasia dirinya. Namun bukan lapas Allah itu yang Allah, itu mesti dipahami. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebagian daripada manusia ini. Dia mengaku menyembahku. Dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembah dan diingatnya bukanlah aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah dan huruf Allah. Ini yang disembahnya, ini yang diingatnya. Padahal Allah itu bukanlah alif lam lam ha. Allah itu bukan kata-kata, Allah itu bukan tulisan dan huruf. Kalaulah tulisan Allah yang kita ingat, huruf Allah yang kita bayang-bayangkan, berarti kita sudah menjadikan lafaz Allah menjadi berhala dalam akal pikir dan hati kita ini. Ini berbahaya. Jadi Allah itu nama bagi dirinya, karena dia nggak bisa disebut, dia nggak bisa dikenal, dia nggak bisa diceritakan. Ini aku kata Ustaz, itu ya Allah tuh. Tercengang-cengang kita, terheran-heran kita. Buntu akalnya, mati hati ini dibuatnya. Tidak bisa kita berucap, tidak bisa kita menyebut apa-apa. Karena kita nggak bisa berucap, nggak bisa menyebut apa-apa, nggak bisa kita menganalisanya. Heran-heran, kita tercengang-cengang kita. Tak ada kata dan suara. Saking tingginya dirinya, saking halusnya dirinya, saking gaibnya dirinya. Tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan dan akal fikir kita.
maka dinamailah dia dengan Allah. Kosong dalam kehampaan, kosong dalam ketiadaan. Tidak ada kata dan tidak ada suara. Maka inilah yang diistilahkan oleh orang-orang arifin. Ini yang disebut namanya oleh orang-orang kasab. Hanya dia cuma yang ada. Maka dikatakanlah namanya hu. Dia hanya semata-mata yang ada. Atau wujud mutlak. Dialah wujud yang sebenar-benar ada. Yang kosong ini yang wujud yang sebenar-benar ada. Cuma dipahami bahasa Ustaz. Bahwa segala yang wujud ini, segala yang ada ini, hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu, itulah yang bernama Allah. Kenapa segala yang adanya hakikatnya tidak ada? Karena segala yang ada ini berasalnya daripada tiada. Segala yang ada ini hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu, itulah yang bernama Allah. Kenapa segala yang adanya hakikatnya tidak ada? Karena segala yang ada ini berasalnya daripada tiada. Contoh, ini ya. Kita nggak usah nih perhatikan nih, kosong. Dari kosong, nah muncul lihat satu. Walaupun angka 1 ini ada, ini wujud, hakikat adanya ini adalah tidak ada. Yang tidak ada inilah wujud yang sebenar ada. Dari yang kosong inilah munculnya nih. Nah, yang sebenar ada itu bukan yang satu ini yang ada. Yang kosong ini yang sebenar ada. Kenapa yang satu ini berasal daripada tiada? Disitulah dipahami secara makna hakikat bahwa segala yang wujud hakikatnya adalah tiada. Karena dari tiada itulah adanya segala yang wujud ini. Kalau dari yang tiada inilah adanya segala yang wujud, maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu hanya Allah lah semata-mata. Itu hakikat cara memahaminya. Tapi kalau dibenturkan dengan logika dan rasio Bapak Ibu, dibenturkan dengan ilmu syariat, mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Masuk akal nggak Bapak Ibu itu? Mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Nah, mungkin. Berarti yang ada ini berasal dari yang ada. Bahwa segala yang ada ini ada berasal daripada yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tidak ada. Yang ada ini berasal daripada yang ada. Itu secara logika dan rasio. Mana mungkin pula yang ada ini berasal daripada tidak ada. Tak mungkin, tak masuk akal tuh, nggak diterima tuh. Tapi pahami di balik kata yang Ustaz sampaikan tadi. Bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Azza wa Jalla. Yang disebut Rabbul Izzati. Jadi maknanya secara syariat, segala yang ada berasal dari yang ada. Yang ada itu Allah. Kalau hakikat, segala yang ada berasal daripada tiada. Dan yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini saya mengantarkan ini. Nah, ini panas-panas kan akal pikirnya dulu. Ini jelas Bapak Ibu. Kita isi air. Nah, kemudian ya, air yang di dalam gelas ini kita pindahkan Bapak Ibu. Dituangkan boleh. Ya, dibayarkan juga boleh. Ketika air yang ada dalam gelas ini kita tumpahkan dalam piring atau apa,
Pertanyaannya, adakah air yang di dalam gelas ini lagi Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada. Maka air itu ada di dalam kekosongan itu. Maknanya bahwa yang ada ini berasal daripada tiada. Makna hakikinya, kita ini ada di dalam tiada. Alam ini ada di dalam tiada. Yang tiada itu dia kosong. Yang kosong itu adalah Allah. Yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diciptakan. Maka dikatakan segala yang wujud, segala yang ada berasal daripada tiada. Yang kosong. Dan yang kosong itu wujud yang sebenarnya. Wujud yang sebenarnya itulah Allah. Karena nggak bisa disebut dan nggak bisa dianalisa. Jadi kosong itu wujud yang sebenarnya. Makanya disebut namanya la ta'in zatul haq. Zat yang sebenar-benarnya. Ya. Zatul bihal. Keadaan yang sebenar-benarnya. Wujud mutlak, wujud hakiki. Dia juga tuh apa itu? Jadi tak bisa kita langsung mengenal akan dirinya. Karena kita tak bisa langsung mengenal dirinya. Maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Mana yang katakan ciptaannya itu? Maka ciptaannya yang pertama kali yang Allah jadikan itu, itulah namanya nur. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, telah menampakkan dirinya, telah mewujudkan dirinya, telah nyata dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya ciptaan. Nur ini juga disebut namanya dengan sifat. Itu pasalnya Bapak Ibu, sifat. Dengan sifatlah kita bisa mengenal zat. Dengan sifat kita bisa mengenal zat. Kenapa? Karena sifat itu nyatanya zat. Kalau kita ingin mengenal zat, kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Sifat inilah kenyataan daripada zat. Mana yang dikatakan sifatnya itu? Sifatnya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur ini yang sifat Bapak Ibu. Karena nur ini disebut sifat, maka nur inilah yang dikatakan dengan makhluk. Nur ini yang disebut namanya ciptaan. Nur ini disebut namanya tajalli. Ini Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Allah. Itu adalah nur. An-nur inilah yang disebut namanya kenyataan dirinya. Nur inilah wujud dirinya. Nur inilah bahagian daripada dirinya. Nur inilah percikan dirinya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan nur itu adalah bahagian daripada diriku sendiri. Bahagian diri Tuhan. Maka siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal yang punya nur. Siapa yang telah berjumpa dengan nur, sudah sama dia berjumpa dengan yang punya nur. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan yang punya nur. Itu Allah. Bahasa terangnya, siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa sudah berjumpa dengan nur, sudah sama berjumpa dengan Allah. Siapa sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan Allah. Kenapa demikian? Karena nur ini adalah bahagian dirinya. Nur ini adalah kenyataan dirinya. Nur ini adalah tajalli dirinya. Nur ini adalah belahan jiwanya. Saya beri contoh lagi Bapak Ibu. Itu banyak contohnya untuk memudahkan paham. Dari sekian banyak contoh itu, mana yang Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil itu.
Ini tisu Bapak Ibu, tisu. Ini wujud mutlak, wujud hakiki. Ini yang bisa disebut, kita anggap 0,0 ini. Kosong. Ini tisu, polos. Nggak bisa disebut, ya dia satu-satunya. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Bagaimana bisa dia dikenal? Nah, kalau kita ingin bisa dia dikenal, ya, ingin kita bisa menyebut dirinya, maka tisu ini bertajalli. Tisu ini mewujudkan dirinya. Tisu ini menzohirkan dirinya. Ya, dari kosong menjadi ada. Ya, dari kosong menjadi ada, dari tiada menjadi wujud dia. Dari nggak bisa disebut, bagaimana bisa disebut? Nah, lihat. Dia mentajalikan dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tisu ini mentajalikan dirinya, pertanyaannya, sobekkan ini, nah, sobekkan ini sama dengan tisu yang disobek ini? Sama. Kalau sama, apa sebutannya yang sobekkan ini? Bahagian-bagian dari mana? Bahagian daripada kalaulah sobekkan ini bahagian daripada tisu, bahagian itu tiada lain siapa tuh? Tiada lain adalah tisu sendiri. Ini Allah katakan, wajah alulahu min ibadi juz'an, aku jadikan dirimu ini adalah bahagian daripada diriku. Ini yang disebut namanya nur, ini yang disebut namanya makhluk, ini yang disebut namanya ciptaan, ini yang disebut namanya sifat, dan ini adalah zat. Untuk mengenal zat, kenali sifat, karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalau sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sesungguhnya. Ini yang Allah katakan itu, wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan nur itu sebenarnya bagian daripada diriku. Maka dalam bahasa tauhid, dalam bahasa tauhid, karena nur itu adalah bagian daripada diri Tuhan, maka nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya Ainullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya wujudullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya hakikatullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, sebenar-benarnya Allah. Kalau diturunkan bahasanya ke dalam bahasa thariqat, nur ini yang disebut namanya mir'atillah, atau cermin Allah, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini kalau kita turunkan lagi ke bawah dalam bahasa syariat, disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, tempat memandang wujud nyatanya Allah. Hakikat sebenarnya hamba Allah itu, hamba itu ya Allah. Hamba Tuhan, apa artinya itu hamba Tuhan? Pernah lihat film-film kerajaan tuh? Aku Tuhan, hamba Allah, aku Allah. Ini cara penguraiannya Bapak Ibu. Nah, maka nur itu bahasa syariatnya disebut Abdullah, bahasa tarikatnya disebut mir'atillah, cermin Allah, bahasa hakikatnya adalah ainullah, wujudullah, dan hakikatullah. Bahasa ma'rifatnya itu adalah Allah. Bahasa ma'rifatnya Allah. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada ciptaannya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada makhluknya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada tajallinya. Itu memahami Bapak Ibu. Jadi, kenali dulu ciptaannya.
ciptaannya itu adalah nur. Siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal akan Tuhannya. Karena nur itu adalah tajalli dirinya. Nur itu adalah gambaran rupa memandang dirinya. Nur itu adalah bayang-bayang dirinya. Sama Bapak Ibu bercermin. Ketika Bapak Ibu bercermin tadi di rumah, bersolek, pakai lempong siti, diri siapa yang nampak di situ? Hah? Diri siapa situ? Diri sendiri kan? Pertanyaan yang kedua, samakah diri Bapak Ibu yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Sama. Yang di dalam cermin itu apa sebutannya? Bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang orang yang bercermin. Sekarang yang kita cari ini adalah bayang-bayang orang yang bercermin atau orang yang bercermin itu yang akan kita cari? Orang yang bercermin itu. Supaya kita tahu. Ya. Nggak mungkin ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin. Ya, mungkinkah Bapak Ibu ada nampak di dalam cermin kalau Bapak Ibu tidak bercermin? Nah, mungkin lah. Nah, yang kita cari bukan bayang-bayangnya. Yang kita cari orangnya. Namun orangnya dengan bayang-bayangnya tidak pernah berpisah cerai. Ya, orang dengan bayang-bayang nggak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Nah, yang kita cari itu adalah orangnya. Untuk mencari orangnya, kenali nur ini dulu. Karena mudah cermin untuk memandang orangnya. Sekarang mana yang nur itu Bapak Ibu? Nah, kita mesti tahu nur. Mana nur itu? Nah, jangan dipahami Bapak Ibu nur itu, oh nur itu cahaya. Salah nanti Bapak Ibu. Jangan diartikan, jangan diterjemahkan nur itu cahaya. Nanti kalau Bapak Ibu pahami nur itu cahaya, ada nanti hitam, merah, putih, hijau, biru, baru meletus balon itu. Nur itu dipahami maknanya tuh terang. Nah, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Nah, bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah yang nur itu. Ini terang gak nih? Nyata gak nih? Nur itu. Ini terang gak ini? Wujud? Nah, kalau ini terang, wujud, dan nyata, nur lah itu. Maka Allah itu menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Jangan diartikan cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu betul-betul terang. Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Kalau Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu jelas, Allah itu terang, bahasanya nur, maka wujud, nyata, jelas, dan terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi inilah wujud nyatanya Allah itu. Langit dan bumi inilah nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu wujud. Allah itu nyata. Allah itu jelas dan terang. Wujud nyata terangnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Sekalian alam. Disitulah rahasianya Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Apa artinya ini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu
Bi kulli syai'in muhit, meliputi sekalian alam. Dia meliputi. Nyata Allah tuh pada langit dan bumi. Itu dia menjelaskan tentang nur itu, Bapak Ibu. Lalu kemana tempat memandang nur itu? Kalau memang nur itu artinya terang, jelas, wujud dan nyata, kemana kita memandang nur? Untuk memandang nur itu, Bapak Ibu, pandanglah pada sekalian alam, sekalian ufuk. Ini Allah katakan, sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan wujud kami pada sekalian ufuk, barat dan timur, sekalian alam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka, betul-betul terang bagi mereka, akulah wujud yang sebenar-benar nyata itu. Akulah wujud yang benar-benar terang itu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kenapa kamu juga tidak pikirkan, kata Tuhan. Rupanya nur itu, Bapak Ibu, sudah meliputi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Tak payah Bapak Ibu mencari nur itu. Yang payah itu mencari nur laili, yang payah. Temui ya bundanya. Atau payah itu mencari nur hayati. Yang payah. Jadi nur itu sudah wujud, sudah terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi itu wujud nyatanya diri Allah. Kemudian usah bertanya sama Bapak Ibu, paham atau tidaknya Bapak Ibu, duduk di sini dulu. Apakah nur itu yang wujud, nur itu yang terang, atau apakah Allah itu yang wujud dan yang terang? Siapa Daniel? Apakah nur ini yang wujud dan terang, atau Allah itu yang wujud dan terang? Allah itulah yang wujud dan Allah itulah yang terang. Kalau Allah itu wujud dan terang, maka Allah menamai dirinya dengan nur. Nur itu nama dirinya tuh. Nur itu nama daripada dirinya. Berarti nama dengan dirinya itu nggak pernah berpisah cerai. Kalau dia betul-betul nur, terang dan jelas. Terang dan jelasnya Allah tuh sudah meliputi sekalian alam semesta ini. Allah nurus samawati wal ard, aku ini wujud, kata Allah. Aku ini terang, terangnya aku sudah nyata pada langit dan bumi. Inilah yang disebut namanya kan Nur Muhammad. Udah. Bisa nggak Bapak Ibu memahami namanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi? Kita lihat di sini. Ikan kosong tadi Bapak Ibu ya, kosong. Lalu dia ingin dikenal. Yang kosong ini kenal, yang tadi yang zat ini ingin dikenal. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya, dia menzohirkan dirinya. Nih, dizohirkannya dirinya. Ketika dia menzohirkan dirinya, zohir dirinya itulah yang disebut nama dengan nur tadi ini. Nur ini Bapak Ibu kita buat. Nur. Ini nur kita buat gini. Nur. Karena nur ini asalnya daripada dirinya nih. Ini buat sini. Karena nur itu asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi. Karena nur itu asalnya daripada dirinya disebut namanya Nur Ilahi. Yang kedua,
Karena nur itu tempat memandang wujud Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya dirinya Allah. Maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, Bapak Ibu, satu. Nur Allah dengan Muhammad itu esa. Dia dikatakan namanya Nur Tuhan karena asalnya memang dari diri Tuhan. Dia disebut namanya Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang wujudnya Tuhan. Nah, sekarang yang namanya Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya Tuhan, sudah menjadi sekalian alam. Sudah menjadi sekalian alam semesta. Maksudnya, sekalian alam semesta, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun wujudnya, sekecil apapun wujudnya, itu yang disebut namanya Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Itu mesti ditanam di sini. Sebesar apapun dan sekecil apapun bentuk dan rupanya, itulah Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian alam semesta dalam bentuk yang bermacam-macam, rupa yang berbagai-bagai, dan nama yang berbeda-beda. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Pada sekalian alam nih, kan Nur Muhammad nih. Namun kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, tempat memandang nyatanya diri Allah itu pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang wajahnya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandang rupanya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandangnya wujud Allah. Maka di situ Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Apa artinya itu? Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa gambaran dirinya. Yang kedua, khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa wajahnya ar-Rahman. Rupanya manusia itu kesempurnaan memandang wajahnya diri Allah itu, Bapak Ibu. Di sini Allah katakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Artinya itu, insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasianya. Al-insanu siri wasiri sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang ketiga, al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Makanya Allah itu sangat amat nyata, Bapak Ibu. Amat sangat jelas dan terang. Siapa yang masih buta memandang Allah, padahal Allah itu sudah nyata, sempurna pada wujud dirinya sendiri. Itu apa nama itu, Pak?